keimanan, Allah masih karuniakan kita umur, waktu, dan itu modal untuk kita bercocok tanam di dunia ini ya, untuk kita nanti panen akhir yang kita nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai iman yang sudah kita bahas, bahwasanya iman adalah membenarkan, diikuti rasa menerima dan tunduk atas apa yang dia benarkan. Oleh karenanya kalau iman yang benar, maka pasti dia akan melahirkan amal soleh ya. Keimanannya, pembenarannya, keyakinannya akan membuat dia tunduk, kemudian dia melakukan amal soleh. Dan keimanan itu ada cirinya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang beriman itu mempunyai ciri-ciri seperti tadi yang dibaca oleh imam di surat Al-Anfal. Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri orang yang beriman ya, semoga kita memilikinya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu cirinya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut namanya Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ayat-ayatnya zadatuhum imanan, keyakinannya tambah, imannya tambah, tunduknya tambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Lanjutannya, mereka orang yang beriman itu dalam ayat berikutnya, mereka lah orang yang mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta ya, jadi selalu keyakinan itu pasti akan menumbuhkan perbuatan amal ya. Nah, keyakinan apa saja yang benar ya, tentu kalau keyakinan yang paling benar kita merujuk kepada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Berkaitan dengan Ramadan dan masih berkaitan dengan beriman kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini kebenaran beliau membawa risalah dari Allah. Beliau manusia yang sekalipun dalam sejarah hidup beliau tidak pernah ketahuan atau tidak pernah tercatat bohong sekali saja, tidak pernah. Beliau manusia yang jujur, maka kita harus meyakini beliau dan tunduk dengan perintah beliau dan mengikuti apa yang beliau contohkan. Khusus dengan berkaitan Ramadan yang sudah kita bahas di subuh beberapa hari yang lalu, di akhir bulan Ramadan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum muslimin, karena semua istrinya Nabi itu ibundanya kaum muslimin, karena ada satu hukum dalam Islam, istri Nabi ketika sudah ditinggal Nabi meninggal, tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi karena mereka ibundanya kaum muslimin. Nah, ibunda Aisyah mengatakan kalau masuk 10 Ramadan yang akhir, Nabi SAW mengencangkan ikat sarungnya, atau bahasa kita mengencangkan ikat pinggang. Kemudian beliau membangunkan keluarganya dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Jadi ada 3 setidaknya. Beliau mengencangkan ikat sarung, ini sudah kita bahas maknanya. Beliau lebih semangat dibanding malam-malam sebelumnya. Makna yang kedua, beliau mengencangkan ikat sarung karena beliau beriktikaf di masjid, maka beliau makna mengencangkan ikat sarung adalah tidak mencampuri istrinya di 10 malam yang akhir. Padahal mencampuri istrinya di hari bulan Ramadan itu sah, boleh. Tetapi beliau tidak, karena beliau berada di masjid. Fokus beliau semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, beliau membangunkan keluarganya. Dan ini penting Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya mencoba mengambil pelajaran dari beliau membangunkan keluarganya. Beliau seorang kepala keluarga, maka kepala keluarga itu harus sadar benar apa yang harus dia lakukan terhadap
orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka beliau ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau bangunkan anaknya, beliau bangunkan keluarganya. Sekarang lihat posisi kita Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika masuk 10 akhir Ramadan, kita punya istri bagi yang sudah beristri, punya anak. Apakah itu kita lakukan? Apakah kita mencoba mencontoh panutan kita kalau kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi? Nabi membangunkan keluarganya di akhir di bulan Ramadan 10 akhirnya, jelas hadisnya sahih. Apakah kita melakukan itu? Posisi kita di mana ketika kita mengatakan saya beriman kepada Rasul, saya pengikutnya Rasul, ittiba kepada Nabi? Di mana posisi kita? Jangan sampai kita justru keliru membangunkan keluarga kita di waktu yang lain. Contoh Bapak Ibu, silahkan jangan nanti jawab ini. Ada atau tidak seorang bapak atau sebuah keluarga, dia bangun tetapi bangunnya di waktu yang salah. Contoh, dia bangun melek tetapi meleknya di malam tahun baru. Ada atau tidak? Ada atau banyak? Untuk cari apa? Kira-kira perlu persiapan uang nggak kalau bangun pas tahun baru? Minimalnya bakar jagung. Minimalnya ayo bangunkan, jangan sampai jam 12 wis turu. Kita lakukan nggak itu di Ramadan? Tetapi justru kita lakukan nggak itu di tahun baru? Maka seorang bapak harus cerdas. Anaknya, keluarganya mau dibawa kemana? Apa yang paling berharga bagi mereka? Kita harus tahu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berusaha. Adapun hidayah milik Allah. Anaknya sudah diberitahu, istrinya sudah diberitahu, belum mau mengikuti, miliknya Allah hidayah. Tetapi kita bertanggung jawab atas itu. Kita persiapkan yang terbaik buat mereka, kebaikan yang hakiki. Jangan kita bingung mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya juga penting. Baju baru untuk lebaran penting. Karena kata para ulama, berbahagia di hari yang pantas kita bahagia, yakni Idul Fitri, itu benar. Benar. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya kebiasaan orang-orang Indonesia yang memberikan fitrah, ditanyakan kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh, di negeri kami ada kebiasaan memberi uang ketika hari raya Idul Fitri. Bagaimana menurut pendapat Anda, wahai Syekh? Kata beliau, itu perbuatan yang baik karena memasukkan kebahagiaan yang di hari di mana orang muslim itu pantas bahagia, itu benar. Kita mempersiapkan baju baru untuk anak istri boleh, tetapi ada hal yang lebih besar. Kita bangunkan mereka, WhatsApp mereka, diilinkan. Dan kemudian dibangunkan dan menghidupkan malam-malamnya. Tentu dihidupkan dengan zikrullah, baca Al-Quran, sholat, dan semampu kita. Tadi saya dengar pagi sering begitu Mas Yogi mengatakan di sini kalau untuk zikir itu tidak perlu modal, cukup kita punya lisan dan hati sadar udah bisa. Belum bisa baca Al-Quran, ya zikir aja sudah. Hidupkan malam kita dengan zikir. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kita. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh keimanan itu pasti mengakibatkan amal. Jadi kalau amal kita masih sedikit, permasalahannya ada di iman. Ya, Masya Allah kalau kita lihat ya, alhamdulillah Allah karuniakan saya alhamdulillah pernah umrah pas waktu Ramadan, subhanallah. Mekah Madinah full melebihi musim haji. Berat, lebih berat. Di sini kan toiletnya gampang, 5 menit nggak sampai cik datang ke toilet. Kalau di sana berat, harus keluar jauh. Kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi, tapi full. Orang bagi-bagi makanan semuanya, infak hartanya, rebutan. Ayo silahkan makan di tempat saya. Gitu. Tiket yang paling mahal juga tiket ketika 10 akhir bulan Ramadan untuk umroh. Tetapi mereka keluarkan itu full Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga ini ada manfaatnya. Dan tadi titipan dari
Pak Warto, kepala ketua takmir masjid kita, bulan Ramadan itu ujungnya tidak bisa dipisahkan dengan zakat, yakni zakat fitrah. Maka akan saya sampaikan satu hal tentang zakat fitrah singkat saja. Dasar hukumnya diantaranya adalah hadis Nabi SAW. Apa sih tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, faradha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Tujuannya apa? Disebutkan oleh hadis ini, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Ini mungkin ada pertanyaan, kok disucikan orang berpuasa? Disucikan dari apa? Lanjutan hadisnya, ya, minal lagwi warrafath, disucikan dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Saya yakin gelola panjenengan yang di masjid ini kalau cuma nahan lapar dan haus kuat, tetapi terkadang nahan lisan, ini yang berat. Perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, ini berat. Apalagi yang biasa di jalan berkendara, wah, sudah terkadang mengumpat, yang lain cul. Maka fungsinya itu, ini fungsi pertama, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, sehingga orang yang berpuasa itu paripurna. Kemudian tujuan yang kedua kata beliau, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini khusus. Jadi kalau kita sudah bayar, fungsinya apa itu zakat itu? Untuk memberi makan orang miskin. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah ini khusus untuk orang miskin, fakir miskin. Berbeda dengan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 untuk 8 asnaf, beda. Kalau zakat fitrah itu untuk orang miskin, ya, untuk orang miskin. Di antara 8 asnaf itu ada amil zakat. Nah, di sini juga perlu diterangkan bahwa panitia zakat fitrah di masjid-masjid kita ini bukan amil zakat, hanya panitia saja. Karena kalau amil zakat itu tugasnya bukan hanya pas malam lebaran, dia juga harus bisa ngitung seseorang kekayaannya berapa, maka zakat malnya berapa. Seseorang punya hewan ternak berapa, zakatnya berapa, kapan keluarnya. Kalau kambingnya sudah sampai sekian, keluarnya berapa, sapinya sekian, keluarnya, harusnya kayak gitu kalau ambil beneran. Kalau kita kan enggak, cuma ngitung pirang kilo, terus ambil bagian, keliru, salah fatal. Kecuali panitianya ini termasuk orang miskin, maka dia berhak atas miskinnya, bukan berhak atas dia menjadi panitia. Paham ya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika saya sampaikan ini di PHBI, saya sampaikan ini, saya tanya, hampir semua masjid masih kayak gini. Jadi pengumpul zakat itu merasa dirinya ambil zakat sehingga berhak, padahal zakat fitrah itu khusus untuk orang fakir miskin, bukan 8 asnaf yang dalamnya ada amil zakat. Lanjut takarannya sekarang. Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak. Sekarang kita tidak ada budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, semuanya. Nah, disebutkan oleh para ulama, siapa yang wajib mengeluarkan adalah ketika mereka mengeluarkan setara 1 sok, mereka masih punya sisa makanan untuk dimakan. Nah, maka ini wajib. Kalau untuk mengeluarkan, kalau pas mengeluarkan terus besok tidak bisa makan, ini tidak wajib. Kalau kita mengeluarkan terus besok masih bisa makan, ini wajib mengeluarkan. Nah, 1 sok ini kemudian dikonversi, dialihkan atau disetarakan. Kalau di Indonesia kan makanannya beras, Pak. Ya, ada perbedaan yang cukup banyak di sini. Setidaknya yang aman itu mulai dari 2,5 kilo.
Kalau dengan mau aman, tenang, tentram ya 2,75 atau 3 kilo. Kalau kemunculan itu anggaplah sedekah. Tapi 2,5 kilo sudah aman. Ya, bahkan ada yang melakukan penelitian, shock itu kan tangannya orang mut itu ya. Mut nanti jadi shock. Mut itu tangannya orang Arab yang dewasa, yang tidak gede dan tidak kecil, ditelangkupkan begini. Nanti di Taker sudah ada penelitian, ada orang yang seperti ini pakai 40 sampling, 40 responden, hasilnya cuma sekitar 2 kiloan lebih dikit. Artinya kalau 2,5 itu sudah aman. Kalau mau tenang ya 2,75 dan atau 3 kilo aman. Dan yang penting lagi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, diberikan sebelum sholat Id. Dan satu lagi, kalau kita makannya biasanya beras gampang di rojo lele, jangan zakat pakai IR. Biasanya pakai IR, jangan pakai raskin. Zakatlah dengan yang biasa kita makan setiap hari. Semoga ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita hidayah keimanan sehingga kita mudah beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita sehingga kita bisa menuntaskan Ramadan kita tahun ini dengan lebih baik. Semoga Allah karuniakan kita rezeki untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan, dan semoga kita bisa berbahagia bertemu sehat dalam kondisi seperti ini di sini. Kelak kita bisa bertemu dalam kondisi yang jauh lebih senang, lebih bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.